Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama boleh perkenalkan dulu Mak, namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Nama Masito Badi, umur 3. Sudah jelas sudah. Namanya Ibu Masito, usianya 63 tahun, alamatnya dari Talang Bali. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang dari Talang Bali? Coba angkat tangannya. Wah banyak Mak ya yang dari Talang Bali, tapi kan yang datang di sesi pagi dari Talang Bali kan belum banyak Mak ya. Berarti nanti disampaikan sama-sama, diinformasikan lagi supaya bisa datang ke KHL-nya biar sama-sama sehat. Oke. Nah Mama, pastinya kan sebelumnya ada yang dirasakan. Kalau boleh tahu datang ke KHL ini keluhannya apa aja Mak? Banyak. Dari kaki, sakit pundak. Diabetes, Bapak Ibunya sakit kaki dan juga di bagian pundaknya ada yang dirasakan. Banyak atau tidak? Banyak Bapak Ibunya ya. Salah satunya tadi kata beliau sakit kaki. Emang sakit kakinya udah berapa lama Mak? Lama lah. Ada 4 tahun. Jalan 4 tahun kurang lebih. Lama atau tidak Pak? Lama. Jangankan 4 tahun, kita yang sakit 1 hari 2 hari pun Bapak Ibunya kalau sudah mengganggu aktivitas kan rasanya kepengen sembuh, kepengen cepat sehat. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibunya. Apalagi yang sudah merasakan bertahun-tahun. Emang Pak, penyebabnya ini gara-garanya apa? Bisa sakit kaki? Diabetes, jantung. Sempat jatuh juga? Jatuh dari motor atau dari tangga apa gimana? Jatuh dari motor, dari tangga, dari kursi duduk, TV, naik motor. Ada lama lah 6 tahunan. Bapak Ibunya jatuh dari motor, Bapak Ibunya ya di kursi juga pernah, bahkan turun di tangga juga pernah Maya. Bapak Ibu, tapi kan jatuh dari motornya ini sekitar udah kurang lebih 6 tahunan. Semenjak beliau Bapak Ibunya kecelakaan motor ini, akhirnya 4 tahun terakhir baru dirasakan yang namanya sakit kakinya. Emang yang dirasakannya seperti apa Mak? Kalau kakinya ini lagi kumat ataupun lagi benar-benar sakit? Punya sakit dan Sakit saking sakitnya nggak bisa dikata-katakan lagi Mak ya. Emang kalau misalkan lagi sakit naik turun tangganya gimana Mak? dituntun oleh bapak. Oh dituntun, harus dituntun sama suaminya, Bapak Ibunya, sama bapaknya yang di sebelah sana. Terus kalau misalkan untuk aktivitas sehari-harinya, terutama kan seperti ibadah, kayak sholat, gimana tuh? Susah kan kita mau sujud, nah nggak bisa. Bahkan untuk aktivitas ibadahnya pun Bapak Ibu ya, seperti sholat ini bahkan ini susah sekali. Untuk aktivitas sholatnya bahkan harus sampai duduk nggak Pak? Tapi dipaksakan. Bapak Ibu kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Aktivitasnya terganggu Bapak Ibunya, bahkan ibadahnya pun merasa susah. Kalau misalkan jalan jauh Mak, gimana? Susah. Ya. Dari sini ke situ stop. Dari sini ke situ stop. Berarti kurang lebih nggak nyampe 10 meteran Pak ya. Jalan 10 meteran Bapak Ibu belum sampai udah stop, udah berhenti, istirahat kata beliau ya. Tapi Pak ya, selain itu kan pastinya pernah usaha kepengen sembuh, berusaha berobat. Sebelum terapi di KH ini sempat berobat kemana? Rumah sakit dulu, tapi Ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit sempat nggak dikasih obat? kasih banyak. Sempat dikasih obat. Kurang lebih 1 hari kadang-kadang minumnya sampai berapa macam? Berapa butir? Nah, ya suntikannya 4 kali, siang, pagi, sore, kalau malam sekali. Ya. Bahkan Bapak Ibu, Tidak lagi sudah. berarti kan Bapak Ibu ya, beliau ini semenjak ke rumah sakit juga minum obat, dikasih obat Bapak Ibunya kurang lebih 1 hari sampai 6 butir Pak ya. Bahkan untuk, mohon maaf Bapak Ibunya yang keluhan diabetesnya ini harus disuntik 1 harinya berapa kali Pak?
4 kali, pagi, siang, sore, bahkan malam sebelum tidur. Bapak ibunya banyak nggak kira-kira Pak? Banyak obat-obatan, zat kimia yang masuk ke dalam tubuh beliau pastinya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Tapi habis minum obat, habis disuntik, perubahannya gimana? Agak enak. Sudah itu sakit lagi Bapak Ibunya ya. Karena kan kembali lagi ke sifat umumnya obat, yaitu cuma meredakan saja, meredakan rasa sakit dan membiuskan saraf yang sifatnya sementara. Memang kata beliau pas obatnya diminum rasanya agak enakan, rasanya agak mendingan. Tapi pas obatnya tidak diminum, nanti kan kumat lagi, rasanya sakit lagi Bapak Ibu. Tapi kalau boleh tahu untuk biaya pengobatan yang sudah Mama keluarkan kira-kira banyak nggak? Bapak Ibunya ya, beruntungnya sekali beliau ini yang punya BPJS ya dari pemerintah Bapak Ibunya ya. Mungkin kadang-kadang kan juga ada yang BPJS setiap bulannya harus bayar. Sakit nggak sakitnya kita tetap bayar Bapak Ibunya ya. Terus Mama kalau misalkan Mama sampai akhirnya ketemu dengan center KH ini, kemarin diajak sama siapa? Diajak Ibu Armini. Diajak sama Ibu Armini terutama ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Armini ya. Bapak Ibunya berarti Bapak Ibu Armininya ini orang baik atau tidak? Baik. Bapak Ibu patut dicontoh nggak Pak? Patut. Harus dicontoh Bapak Ibu ya, karena beliau ini sudah menjadi orang baik, sudah menginformasikan ke Ibu Masitonya tentang KHR ini, menginformasikan dan sampai sekarang Ibu Masitonya juga diajak terapi di KHR ini. Kurang lebih terapinya sudah berapa lama? Hampir 2 bulan Bapak Ibu ya. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, karena Ibu Armini juga sudah menjadi orang baik, kita doakan juga sama-sama semoga beliau sekeluarga diberikan kesehatan selalu. Mudah-mudahan beliau rezekinya lancar, mudah-mudahan menjadi orang tua yang panjang umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti kan Bapak Ibu juga sama harus jadi kayak Ibu Armini. Karena beliau sudah menjadi orang baik dengan cara mengajak Ibu Masitonya, Bapak Ibu juga berarti harus mengajak teman-temannya, tetangganya ataupun saudaranya nanti diajak datang sama-sama ke KHL. Oke. Nah, terapi 2 bulan di KHL ini masih ingat nggak reaksi yang dirasakannya seperti apa? Reaksinya gatal-gatal Bapak Ibunya. Nah Bapak Ibu yang pulang terapi badannya ngerasa gatal-gatal ada atau tidak? Coba angkat tangannya. Banyak Bapak Ibunya yang pulang terapi badannya gatal. Tapi Mama takut nggak Mak? Tidak. Kenapa nggak takut? Betul Bapak Ibu ya, karena reaksi kesembuhan. Berarti beliau ini juga orang tua yang cerdas, orang tua yang sangat luar biasa. Karena beliau paham akan yang namanya reaksi. Kalau reaksi berarti proses kesembuhan. Nah berarti Bapak Ibu yang wajar beliau kena reaksi gatal. Karena dari apa yang setiap harinya masuk ke dalam tubuh beliau Bapak Ibu ya, dari obat-obatan, dari zat-zat kimia yang suntikan Bapak Ibunya, setiap hari saja suntiknya bisa sampai 4 kali. Bapak Ibunya banyak nggak Pak? Banyak. Makanya wajar Bapak Ibu obat-obatan ataupun zat kimia tadi, bahan-bahan yang berbahaya masuk ke dalam tubuh beliau sebelumnya ini akan dikeluarkan melalui lubang pori-pori Bapak Ibunya yang berbentuk keringat. Biasanya kalau keringatnya ini sudah kering, itulah yang menimbulkan gatal Bapak Ibunya. Tapi kira-kira sifatnya sementara atau lama? Hanya sementara saja Bapak Ibu ya. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, berarti Bapak Ibu pulang terapi badannya ngerasa gatal-gatal harus takut atau jangan? Jangan takut Bapak Ibu, karena itu adalah proses kesembuhan, proses menuju yang namanya kesehatan. Kalau di center KHL namanya reaksi. Oke. Terus Mama setelah merasakan reaksi yang gatal-gatal ya, yang Mama rasakan, sekarang untuk perubahannya gimana? Sudah agak mendingan. Alhamdulillah.
Tapi sekarang kalau misalkan naik turun tangga gimana rasanya? Sudah bisa. Udah bisa, benar. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dah. Terus kalau misalkan untuk jalan jauh Maya perlu nggak mak 10 meter harus istirahat lagi? Enggak. Tapi kadang-kadang masih. Tapi kan Bapak Ibu ya, alhamdulillah kan ada perubahannya walaupun kadang-kadang masih kata beliau. Tapi Pak ya kalau misalkan untuk ibadahnya terutama sekarang gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah duduk bisa, tegak juga bisa Bapak Ibu. Terus kalau untuk obat-obatannya sekarang masih diminum nggak Pak? Masih diminum. Tapi tidak semuanya. Kalau tidak sudah lama ada 8 tahun. Bapak Ibu ya. Tapi kan alhamdulillah untuk obatnya sudah pelan-pelan agak berkurang ya. Enggak setiap hari harus 6 butir, harus 6 biji, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan Bapak Ibu. Nah Mama, ngomong-ngomong kemarin kan Mama dipakaikan terapi kakinya ya. Dipakaikan terapi kakinya kemarin berapa kali? 2 kali. Terus kalau misalkan pas udah tiduran, super dananya ini udah mulai turun, Maya, pijet dari bagian betis sampai ke bagian pinggang rasanya gimana? Enak. Enak, Maya. Nah, terus kalau misalkan rasanya sebelum dipakaikan terapi kaki gimana? Biasa. Tidak ada yang terlalu sakit. Tapi setelah dipakaikan terapi kakinya gimana? Sehat. Ya. Alhamdulillah agak mendingan ngerasa lebih enteng Bapak Ibunya ya. Nah padahal kan baru dipakaikan dua kali. Apalagi kalau misalkan bisa dipakai setiap hari Bapak Ibunya ya. Nah tapi kepengen nggak kira-kira pakai setiap hari? Bapak Ibu coba bayangkan beliau saja yang pakainya baru 2 kali sudah ada perubahan, apalagi kalau dipakaikannya setiap hari. Kira-kira hilang nggak lututnya? Kira-kira sakit lututnya sembuh nggak? Sakit kakinya sembuh nggak? Sakit pinggangnya sembuh nggak Pak? Sembuh Bapak Ibunya ya. Tapi Pak ya sudah dipakaikan terapi kaki sudah 2 kali. Kira-kira Mama pengen nggak Mak pakai lagi? Pengen Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan Mama bisa pakai terapi kakinya lagi. Amin ya robbal alamin. Nah Mama, tadi yang ngajak Mama terapi di KHI namanya siapa Mama? Ibu Armini. Berarti Mama hutang budi ya sama Ibu Armininya. Berarti Mama harus ngucapin apa Mak sama Ibu Armini? Harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, karena coba bayangkan ketika tidak ada Ibu Armininya ataupun beliau ini pelit akan informasi tentang KKR, mungkin Ibu masih tahunya sekarang masih merasakan sakit Bapak Ibu. Benar nggak Mak kira-kira? Berarti sama Bapak Ibunya yang lain juga, Bapak Ibu semuanya harus menjadi kayak Ibu Armininya, harus menjadi orang baik Bapak Ibunya dengan cara informasikan ke teman-temannya. Oke. Berarti Mama juga sama, harus jadi orang baik, harus menjadi penolong bagi orang lain. Dengan cara menjadi orang baik, ya ajak teman-temannya ataupun tetangganya. Nah, kira-kira nah Mama, karena kan dengan menjadi orang baik bukan cuma pahala saja yang kita dapatkan, tapi insya Allah penyakit kita juga lebih cepat sembuhnya. Kira-kira Mama udah bawa teman baru belum Mak? Sudah, adik. Namanya siapa Mak? Ibu? Fatimah. Alasannya ngajak teman baru kenapa? Ini sehat. Iya. Biar sama-sama sehat Bapak Ibu. Tepuk tangannya dulu dong. Ya mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan dengan beliau ini menjadi orang baik Bapak Ibunya ya. Berarti kan beliau juga ibaratkan
apa malaikat penolong Bapak Ibunya, artinya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat mulia sekali Bapak Ibu. Artinya yang sangat mulia sekali karena sudah mau menginformasikan dan mengajak teman-temannya terapi di KHL. Nah, kita doakan juga Bapak Ibu, semoga beliau ini rezekinya lancar selalu, mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh, mudah-mudahan perbuatan baik beliau ini bisa menjadi ladang pahala jadi beliau. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah Mama, terakhir yang pengen saya tanyakan, Mama kemarin gimana Mak caranya ngajak teman barunya? Kan sebagian Bapak Ibu di sini kan ada yang kesusahan ngajak teman barunya gimana? Kadang-kadang kan ada yang diajak nggak mau. Mama gimana caranya nyampein ke temennya biar temennya ini mau? Diajak, ayo adek kita ini terapi ya, enak kalau dulu katanya mau tapi belum masih apa kontrol mata itu. Wah, tepuk tangannya dulu dong. Berarti kan Bapak Ibu beliau juga menginformasikan ke temannya, tadi ke adiknya, dan menceritakan beliau ini merasakannya kayak gimana. Nah, berarti kan ini bisa jadi ilmu, bisa langsung dipraktekkan untuk Bapak Ibunya yang lain. Untuk ngajak teman barunya untuk datang ke KHL-nya ini. Oke, dan Mama ada perubahan ya, ada kesembuhan seperti ini tentang terapi ke KHL, pastinya kan berkat perantara orang yang sangat luar biasa yang sudah mengadakan KHL ini, terutama di daerah Pelaju ini. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan juga Mr. Son. Pesan-pesan yang mau disampaikan gimana, Ma? Terima kasih telah mengadakan terapi gratis di sini. Semoga bapak-bapak sehat selalu, banyak rezekinya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Di sini juga ada penanggung jawabnya, ada Bu Yosi dan juga para staf gurunya yang setiap hari melayani Mama. Coba Mak ucapkan sesuatu untuk sebagai ucapan terima kasihnya. Untuk Ibu Yosi dan staf lainnya, saya ucapkan terima kasih, banyak rezekinya. Amin. Dapat jodoh. Amin. Sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terus Mak di sini ada juga kan teman-temannya yang Bapak Ibu yang lain. Kalau ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman Mama di sini? Untuk teman-teman yang lain, ajaklah teman-temannya yang baru. Jangan terapinya bolong-bolong, harus setiap hari. Terapinya jangan bolong-bolong, harus ngajak teman baru. Bapak Ibunya tepuk tangannya dulu dong. Boleh ditutup dulu Mak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Masiternya. Terima kasih banyak Mbak ya. Semoga penyakitnya cepat sembuh, menjadi orang tua yang lebih sehat lagi. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Datang ke KHL ini kira-kira sakit kakinya bisa ada perubahan atau tidak? Sakit lututnya sembuh nggak Mak? Sembuh. Emangnya dikasih obat? Jawabnya tidak. Tangannya sambil diangkat Mak ya. Emangnya Bapak Ibu datang ke KHL sakit lututnya sembuh atau tidak? Sembuh atau tidak? Emangnya dikasih obat? Disuntik? Dioperasi nggak Mak? Tidak Bapak Ibunya. Tapi Bapak Ibu cukup terapi kakinya setiap hari. Cuma yang jadi masalahnya Bapak Ibu ya, di sekitaran Pelaju sini, terutama di sekitaran rumah Bapak Ibu, kira-kira sudah sehat semua atau belum? Masih ada nggak yang sakit kaki, yang sakit pinggang, yang sakit lutut? Berarti harus diajak atau dibiarkan? Harus diajak Bapak Ibunya ya, harus sama-sama diajak datang ke KHL-nya Bapak Ibu biar sama-sama sehat. Oke, tepuk tangannya dulu dong.